Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mirza Ayunda. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan reference manager yang bernama Mendeley. Nah, saya sebelumnya mau memohon maaf karena saya tidak bisa menyalakan tampilan wajah saya karena saya memiliki 2 orang anak yang masih kecil, sehingga ketika saya membuat konten biasanya itu dibuat di tengah malam di kamar, dan kamar udah dimatiin lampu, jadi ya saya hanya bisa menampilkan audio saja. Jadi semoga ini tidak menjadi halangan untuk teman-teman yang belajar melalui YouTube channel ini dalam menangkap informasi yang saya berikan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kebetulan ini bahan yang saya gunakan waktu webinar kemarin, tapi ketika webinar recordingnya ada kendala jadi nggak kerekam, jadi ini saya rekam kembali penjelasannya. Nah, baiklah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa itu Mendeley? Mendeley merupakan sebuah aplikasi manajemen referensi gratis yang diluncurkan pada tahun 2008 dan juga jejaring sosial akademis yang dapat membantu kita dalam mengelola riset, berkolaborasi dengan peneliti lainnya secara daring, serta menemukan berbagai riset terbaru. Ini menurut Elsevier 2015. Nah, jadi Mendeley ini adalah sebuah software yang dikeluarkan oleh Elsevier. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa Mendeley adalah sebuah referensi manager. Nah, apa itu referensi? Kita harus tahu dulu. Nah, referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah sumber acuan atau rujukan ataupun sebuah petunjuk. Nah, kemudian saya mengambil dari pakdosen.co.id. Di situ menyatakan bahwa referensi ialah seluruh bentuk konsep ataupun ide yang dipakai untuk menopang sebuah skema, prinsip, hipotesis, ataupun filosofi untuk memperjelas arti yang perlu disampaikan melewati perkataan maupun tulisan. Nah, jadi yang dimaksud referensi ini intinya adalah sebuah informasi yang kita ambil untuk kita letakkan pada tulisan kita, gitulah intinya ya. Nah, jadi yang termasuk dalam referensi itu bisa dari jurnal artikel, kemudian bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari podcast juga, bisa dari TV juga, bisa dari proceeding juga. Nah, jadi Mendeley ini bisa membantu kita untuk mengelola informasi yang kita ambil gitu. Gimana cara dia membantu kita? Nanti kita pelajari. Nah, jadi selain Mendeley itu ada banyak software untuk membantu kita mengelola referensi. Nah, dulu waktu zaman saya kuliah, saya dikenalin dosen saya itu pakai EndNote. Jadi Mendeley ini belum, walaupun saya kuliah dulu S1 tahun 2008 ya udah ada Mendeley, tapi sepertinya belum terlalu populer. Jadi saya kenal Mendeley itu ketika saya S2 di Malaysia. Di situ Mendeley memang lagi naik-naiknya, namanya sekitar tahun 2014 gitu ya. Nah, sekarang di Indonesia juga mulai ramai banget yang pakai Mendeley. Kenapa? Karena Mendeley ini gratis dan lebih easy to use gitu, artinya lebih mudah, friendly user, lebih mudah untuk digunakan, dipahami untuk student khususnya. Nah, kalau EndNote ini berbayar ya. Nah, jadi saingan Mendeley ini sebenarnya Zotero. Cuman saya belum pernah pakai sih, saya juga nggak tahu gimana rasanya pakai Zotero. Cuman dari hasil riset yang saya lihat di internet, sama-sama memiliki keunggulan, cuman dari sisi kapasitas penyimpanan Mendeley itu lebih unggul, lebih gede kapasitasnya. Nah, sebelum saya memulai menjelaskan bagaimana cara menggunakannya, di sini kita tahu bahwa ada istilah-istilah yang harus kita pahami dulu supaya nanti teman-teman nggak bingung dan tidak menyalahartikan apa yang saya sebutkan. Nah, jadi Mendeley itu ada beberapa jenis ya. Ada yang disebut Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu yang terpasang di laptop kita nih. Contohnya yang seperti ini nih ya. Nah, ini yang ada di sini adalah saya udah install ke laptop saya, itu namanya Mendeley Desktop. Nah, ini dia tampilannya. Saya harus login dulu. Jadi pastikan teman-teman harus mengingat email dan passwordnya ya, jangan sampai lupa, kalau nanti kita nggak bisa login. Nah, kemudian Mendeley site.
Nah, Mendeley site ini adalah Mendeley yang terinstall di Microsoft Word plugin. Nah, jadi ketika teman-teman mau melakukan citation ataupun kutipan, nanti kita harus install dulu Mendeley site ke dalam laptop kita. Kemudian ada namanya Mendeley Web Importer. Nah, jadi selain Mendeley Desktop yang terpasang di laptop, kita juga bisa menginstal Web Importer. Jadi artinya dia terpasang di web browser kita. Misalnya kita pakai Microsoft Edge ataupun Google Chrome atau Firefox atau yang lain-lain. Nah, kita bisa menginstal Mendeley ini sebagai sebuah add-on ya. Kalau di istilah Google Chrome, kita bisa install untuk mengimpor reference yang akan kita ambil. Oke. Nah, kemudian Mendeley Library atau nama softwarenya itu nanti reference manajernya. Nah, ini adalah Mendeley. Kalau desktop tadi terpasang di laptop, ini adalah library yang bisa kita buka secara online. Jadi kita cukup buka Google Chrome misalnya, kita pergi ke mendeley.com, terus kita pilih sign in. Nah, nanti di situ kita juga bisa melihat library kita. Library itu kan artinya perpustakaan ya. Nah, sama kita perpustakaan kita untuk menyimpan artikel-artikel yang udah kita download ataupun yang udah kita masukin ke dalam Mendeley. Nah, jadi nanti library ini dan desktop ini akan tersinkronis. Jadi kalau kamu masukin ke library, pasti masuk juga di Mendeley Desktop. Kalau kamu masukin ke desktop, nanti juga akan tersinkron ke library dengan cara kita harus mensinkronis terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah Mendeley Search. Mendeley Search itu berfungsi untuk kita mencari artikel. Nah, saya juga ini baru saya temukan ya caranya. Jadi sebelumnya itu Mendeley itu kita bisa langsung nyari artikel tuh di Mendeley Desktop. Nah, tapi versi terbaru feature itu dihilangkan. Nah, ternyata pas saya lihat ketika saya membuka mendeley.com, di situ ada pilihan Mendeley Search, Library, Sign In gitu ya, dan untuk download. Pas saya lihat ternyata feature-nya itu diganti di Mendeley Search ini, dan ini menurut saya sangat membantu sekali dalam kita mencari referensi terutama jurnal artikel. Nanti kita akan belajar gimana caranya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat akun terlebih dahulu.